Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, pada kesempatan video kali ini adalah konten pertama, yaitu konten baru, yaitu untuk menjawab komentar-komentar yang ada di channel ini. Itu pertama adalah di bagian tune control ya. Ini untuk fokuskan ke tune control dulu karena ada tiga pertanyaan yang saya pertama akan jawab ini ya pada video kali ini. Oke, tanpa basa-basi, yang pertama dari Mas Halim Tegar-Tegar ya. Bagaimana caranya mengetahui kerusakan pada tune control? Oke, yang pertama adalah dari segi suaranya itu ya. Yang pertama bisa didengarkan ya, itu dari segi suaranya. Dia suaranya serak atau tidak, terus suaranya dengung atau tidak. Itu suaranya antara dua itu, antara serak atau tidak, dengung atau tidak, dan pada saat diputar volume full itu suaranya bersih atau tidak. Nah, itu dari ketiga itu yang pertama ya. Terus yang kedua ada dari segi fisiknya, bisa dilihat dari komponen-komponennya. Biasanya ada komponen-komponen yang sudah rusak, ada yang sudah usang ya untuk tune control lama biasanya. Yaitu di kaki-kakinya komponennya itu berkarat. Bisa disebabkan oleh box serbuk kayu ya. Untuk box pasaran yang speaker aktif itu ya, kalau sudah lama itu sering banget saya perbaiki, yaitu kaki-kaki pada komponennya itu berkarat. Solusinya adalah mungkin jika suaranya sudah serak ataupun bahkan tidak bunyi, otomatis ganti tune control yang baru ya, karena semua kakinya sudah berkarat semua ya, sudah tidak bisa bahkan ada yang juga tidak bisa disolder. Kalaupun ganti komponennya, harganya hampir sama dengan tune control baru biasanya harganya. Kurang lebih jika untuk control standar ya, daerah saya 30 ribuan. Jika kalian mau, bisa juga ganti semua komponennya, dan juga papan PCB-nya juga kayaknya harus ganti karena mungkin ada jalur-jalur yang sudah putus. Ya, itu ya untuk dari Mas Halim Tegar-Tegar, bagaimana cara mengetahui kerusakan pada tune control. Dari segi suara dan juga fisiknya bisa dilihat, dari segi suaranya ada serak, dengung, atau pada saat di suara full itu suaranya tidak bersih. Yang kedua ada dari segi fisiknya, bisa dilihat dari komponennya keadaannya masih bagus atau sudah berkarat ataupun sudah terbakar ataupun lain sebagainya. Oke, lanjut dari Mas Ryan. Punya saya merek hybrid, saya kasih tegangan 12 volt serak. Oke, dilihat dulu ya 12 voltnya itu CT apa non CT. Biasanya kalau kalian tidak mengetahui ya, ini sering banget dipertanyakan di komentar para subscriber ya, di komentar saya di channel saya, yaitu sudah dikasih tegangan 12 volt kok masih serak aja, kenapa? Kalian lihat dulu, biasanya kalau tune control berpenguat transistor di setengah lingkaran yaitu menggunakan yang namanya tegangan non CT, yaitu 0 dan 12 volt atau 0 sampai 15 volt ya, itu di tune control berpenguat transistor ya. Biasanya memiliki 3 potensio biasanya kalau untuk tune control berpenguat transistor, adapun yang 4 potensio atau 5 potensio tergantung di mereknya. Nah, beda lagi untuk berpenguat IC ya atau intergate circuit. Ini benar-benar harus diperhatikan ya, yaitu tegangan inputnya maksimalnya itu berapa volt, dan dia menggunakan tegangan simetris. Jika kalian memasang positif, negatif, dan grounding hanya menggunakan positif dan grounding saja, otomatis pincang tegangannya dan suaranya akan serak. Ibarat sepeda motor rodanya kempes satu ya, jadi dia bisa bunyi serak ya, tapi dia tidak bisa kencang karena ngogel ya itu. Nah, kalian juga harus paham itu. Biasanya untuk penguat IC itu tegangannya adalah simetris, yaitu positif, negatif, dan grounding. Nah, dia juga memiliki batasan tegangan yang boleh masuk ya. Untuk tune Bastek itu adalah 15 volt CT ya, 15 volt CT, tidak bisa lebih dari itu. Jika lebih dari itu otomatis suaranya akan dengung. Dengungnya bukan dengung karena boxnya pada saat kalian tegang dengung, bukan ya, itu dengungnya dengung keras, dengung seperti tegangan DC masuk ke speaker, suaranya seperti itu suaranya. Terus yang kedua adalah suaranya akan lama-lama akan mengecil dan hilang, cuma dengungnya saja.
Nah, oleh karena itu untuk kalian ingin memasang tone control berpenguat IC, saya sarankan tone controlnya itu sudah ada regulatornya ya. Ada merek tertentu yang sudah ada regulatornya ya, jadi tinggal pasang dari trafo ke kit tone controlnya saja. Ada juga yang cuma kit tone control saja dan tanpa power supply ya. Ini harus diperhatikan, tone control ini harus digunakan yang namanya regulator penurun tegangan supaya, dan juga agak rewel juga ini ya si IC tanpa regulatornya. Dia juga harus, komponen regulatornya juga harus bagus, harus memiliki Type 7815 atau 7915 atau 7812 atau 7912 ya, tergantung yang di suplainya IC apa. Terus yang kedua adalah menggunakan transistor Type ya. Saya juga pernah buatkan videonya cara membuat regulator untuk mixer rakitan ya. Kan untuk mixer rakitan adalah menggunakan yang namanya tegangan 15 volt CT. Untuk kalian yang ingin lihat, nanti akan saya tambahkan mungkin di kartu di atas ini ya, di atas ini akan saya tambahkan di situ. Kalau belum ada ya tunggu aja ya, karena proses editingnya agak lama misalnya kalau saya itu ya, harus benar-benar diperhatikan lagi. Oke, lanjut. Pertanyaan yang ketiga dari Agung Widodo. Kalau pas dibuka subnya kok serak, tapi kalau subnya nggak dibuka suara normal, itu apanya ya Bang? Oke, ini dilihat dulu ya. Kalau subnya serak, biasanya yang pertama adalah kurang tegangan ya. Jadi saat IC-nya disuplai tegangan, mungkin tegangannya drop mengakibatkan suaranya serak ya, kurang maksimal, itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin si IC-nya pernah kalian pasang yang namanya tegangannya overload, over voltage ya, atau over tegangan berlebih ya, bisa mengakibatkan si IC-nya rusak ya. Ini yang menyebabkan suaranya serak. Biasanya sih kalau untuk tone control yang plus subwoofer yang cuma yang memiliki dua IC ya, khusus IC subwoofer sendiri dan juga tone control sendiri, itu biasanya si IC-nya yang rusak. Biasanya sih menggunakan IC CRC 4558 ya. Biasanya kalau di daerah saya yang saya nemuin, kalau untuk tone control yang cuma 16 kaki itu pakai apa ya, saya juga lupa itu ya, saya lupa. Nanti kan saya tambahkan kalau kalian ingin lihat saja ya. Kalian cek juga si IC-nya, IC penguat subfilter subwoofernya, mungkin itu sudah jebol karena over voltage, ataupun kalian memasangnya hanya menggunakan tegangan positif dan ground saja, jadi suaranya pincang, tegangannya pincang maksudnya ya. Harus ini kayaknya sih antara dua itu ya, mungkin over voltage, yang kedua mungkin di pemasangan pada tegangan di ke power supply-nya itu hanya menggunakan positif dan ground saja. Oke guys, mungkin segitu aja untuk video kali ini untuk pembahasan menjawab komentar dari para subscriber yang ada di channel ini. Jika ini video ini tayangannya bagus, mungkin saya akan buatkan video-video yang lainnya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini dan nyalakan juga tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan untuk video-video terbaru di channel ini. Terima kasih.